Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Langsung aja nih, hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sering banget jadi obrolan hangat, bahkan mungkin kegelisahan buat kalian yang lagi atau pernah ngerjain tugas akhir. Kita akan ngebandingin penelitian S1 ilmu komputer di Indonesia dengan yang ada di negara-negara maju. Kita bakal lihat lebih dekat, apa sih bedanya fokus, metodologi, kedalaman teori, sampai ke output dan publikasi skripsi kita kalau disandingkan sama standar global. Oke, let's dive into this. Peta jalan kita hari ini cukup padat tapi super menarik. Kita mulai dari esensi dasar penelitian S1, bedanya fokus aplikasi versus teori, metodologi, akar perbedaan sistemik kita, tantangan publikasinya, sampai gimana ujung-ujungnya kita bisa menjembatani kesenjangan riset ini. Kita masuk ke bagian pertama. Esensi penelitian S1, sebuah standar global. Kalian tahu nggak, di tingkat global, penelitian S1 itu sebenarnya dirancang sebagai pilar fondasi buat cara berpikir kita, bukan cuma sekedar formalitas, rintangan terakhir sebelum pakai toga. Nggak sama sekali. Di negara maju, mereka punya program-program keren yang terintegrasi langsung ke kurikulum, kayak UROP atau REUS ini. Lewat program ini, mahasiswa dilibatkan ngeriset, merancang eksperimen, dan mikirin rumusan masalah sejak semester awal banget. Mereka udah biasa kolaborasi sama peneliti senior. Jadi skill komunikasi ilmiah dan problem solving itu udah dipupuk dari day one, bukan tiba-tiba dikebut pas masuk tahun keempat. Lanjut ke bagian kedua, fokus antara aplikasi versus teori. Disinilah perbedaan paling utamanya bermula. Nah, yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah kontrasnya yang sangat tajam. Kalau di Indonesia, riset S1 ilmu komputer atau yang sering kita sebut skripsi, itu biasanya orientasinya kuat banget ke bikin produk. Kita sering dituntut buat bikin aplikasi, sistem informasi, atau prototipe yang bisa langsung dipakai buat mencahin masalah sehari-hari. Bintang utamanya ya si aplikasi itu sendiri. Tapi di luar sana, beda cerita. Mereka justru sangat menekankan kontribusi ilmiahnya, pengujian teori, dan rigoritas metodologis. Pembuatan aplikasinya malah opsional aja, karena fokus utamanya adalah proses mencari tahu kenapa dan bagaimananya secara saintifik. Bagian ketiga, metodologi dan kedalaman ilmiah. Yuk kita gali lebih dalam. So, the crucial point is, aplikasi hanyalah alat untuk membuktikan hipotesis. Kalimat ini benar-benar mind-blowing kan? Ini adalah pergeseran paradigma yang masif banget. Di kultur riset negara maju, software atau aplikasi yang dibikin sama mahasiswa itu bukan garis finishnya. Itu cuma kendaraannya doang. Aplikasinya dipakai murni buat memvalidasi algoritma, nyari data empiris, atau ngebuktiin teori. Dan karena cara pandang metodologinya aja udah beda, hasil akhir atau output yang dinilai ya berubah total. Di Indonesia, kita sering banget menilai sukses nggaknya skripsi dari aplikasinya jalan nggak? Ada error nggak? Fungsional nggak? Udah di situ titiknya. Sementara di negara maju, mereka nyari temuan baru. Seberapa efisiensi algoritmanya, teori barunya apa? Mereka pakai desain eksperimen yang ketat supaya hasilnya itu sahih dan bisa diuji lagi sama komunitas global. Melampaui sekedar punya button yang bisa diklik. Kita masuk ke bagian 4, akar perbedaan sistemik, alasan struktural di balik semua ini. Dan ini secara brilian nunjukin kalau gap ini sama sekali bukan karena mahasiswa kita kurang pintar, ini masalah struktural. Kurikulum nasional kita emang sering menjadikan produk aplikasi sebagai syarat sah kelulusan. Terus terang aja, fasilitas lab dan dana riset kita juga bervariasi banget antar kampus kan? Plus, satu hal yang paling krusial, kita masih kekurangan mentor atau dosen pembimbing yang hands-on langsung di kancah riset internasional. Kalau di negara maju, ekosistem funding dan kolaborasi globalnya udah sangat mature dan menopang mahasiswanya sedari awal. Bagian kelima, tantangan publikasi internasional. Mari kita lihat efek dominonya ke output akademik kita. Di sini kita bisa lihat realitasnya di atas kertas. Negara maju udah nyediain jalur terstruktur biar mahasiswanya bisa nembus konferensi bergengsi. Dari awal, mereka dilatih buat nyari gap riset internasional. Sementara kita, karena fokus utamanya adalah yang penting aplikasinya jadi dan lulus dulu, ujung-ujungnya mahasiswa kita lebih sering mempublikasikan risetnya di jurnal atau proceeding level nasional. Ada tantangan nyata di sini. Kendala bahasa itu pastinya lumayan berat. Nulis paper akademik bahasa Inggris dengan standar tinggi itu nggak gampang. Apalagi kalau bimbingan sistematisnya kurang. Dan jujur aja, orientasi penyelesaian produk karena dikejar deadline sidang, itu seringkali ngebuat proses panjang menuju publikasi internasional jadi prioritas kesekian. Pokoknya yang penting dapat approval lulus dulu, publikasi urusan belakangan. Sekarang kita tiba di bagian akhir, bagian ke-6, menjembatani kesenjangan riset.
Coba perhatiin rangkuman komparasi ini. Ini ibarat potret mental dari semua yang udah kita bahas dari tadi. Nah, mahasiswa kita itu sebenarnya punya potensi engineering yang luar biasa. Tujuannya sekarang bukan berarti kita harus stop bikin aplikasi yang relevan buat industri lokal. Bukan itu. Tapi bayangin kalau kehebatan teknis bikin sistem fungsional itu kita kawinkan dengan standar metodologi internasional. Bikin sistemnya dapat, tapi di dalamnya ada pembuktian algoritma dan teori baru yang bisa dipublish secara global. That's the sweet spot. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian semua. Apakah skripsi Anda sekedar membuat aplikasi atau menemukan pengetahuan baru? Coba deh direnungkan. Yuk, mulai sekarang kita ubah mindset kita. Jadikan setiap baris kode yang kita ketik itu bukan sekedar nambah fitur, tapi bagian dari sebuah eksperimen yang valid secara ilmiah. Elevasi level riset kalian, dan jadilah kontributor untuk pengetahuan global. Terima kasih udah nemenin saya di analisis kali ini. Good luck dengan risetnya, dan sampai jumpa.